Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share informasi seputar pemberkasan P3K Guru ya. Jadi kalau pemberkasan P3K tahap 1 itu sedang berlangsung dan berakhir sampai 10 Januari ini. Jadi mengakhiri DRH-nya wajib sebelum 10 Januari ya. Dan untuk tahap 2 ini kabarnya sudah hampir selesai, bukan hampir ya, sudah selesai pasca sanggah, maka sudah akan siap-siap ya untuk pemberkasan tentunya. Baik, belajar dari pengalaman pemberkasan yang rekan-rekan sudah laksanakan di tahap 1, maka beginilah dokumen yang harus disiapkan. Jadi sudah bisa diperkirakan kira-kira kapan mengurusnya, dokumen apa saja yang perlu disiapkan, itu sudah harus tahu dari sekarang ya. Mari kita lihat dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan satu persatu ya untuk diunggah di ESCASN. Baik, yang pertama yang harus diunggah adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 untuk CPNS atau peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K yang sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Dan ini ukuran maksimalnya adalah 1000 KB ya. Jadi jangan kurang dari 100 KB dan jangan lebih dari 1000 KB. Jadi ketika sudah diunggah nanti silahkan dilihat kembali apakah unggahannya tampak jelas. Nah seperti itu, jadi tulisannya dilihat jelas atau tidak. Jadi usahakan filenya itu yang bagus sekitar 700 KB atau 750 KB. Jadi tidak mendekati minimal dan juga tidak terlalu mendekati dengan maksimal ya. Nah ini surat pernyataan 5 poin biasanya bebarengan dengan surat pemberkasan, itu ada contohnya untuk surat pernyataan 5 poin. Jadi nanti tinggal diketik, lalu diisi nama, alamat, seperti itu. Lalu dibubuhi materai, jangan lupa materai 10.000 dan ditandatangani, baru di-scan kembali dan diunggah ya. Yang kedua, setelah file scan surat pernyataan 5 poin, ada surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku tentunya. Ini ukuran maksimalnya juga 1000 KB. Jadi surat keterangan SKCK yang asli itu di-scan ya. Nah seperti itu. Lalu yang ketiga yang harus diunggah adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web ESCASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ini ukuran maksimalnya juga sama 1000 KB. Nah, apa sih maksud digabung menjadi satu file PDF? Emang DRH-nya ada berapa, Kak? Nah, baik, ini akan saya jelaskan. Jadi nanti ketika mengisi DRH dan nanti di bagian akhir sebelum bagian unggah dokumen ini, calon ASN disuruh untuk mencetak DRH-nya. Itu ada dua, ada DRH perorangan dan ada DRH riwayat. DRH perorangan itu biasanya 1 lembar dan DRH riwayat itu biasanya ada banyak lembar. Kalau tidak 5 ada 6 lembar ya untuk bagian DRH riwayat. Karena berisi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keluarga, organisasi, dan lain sebagainya. Nah itu digabung menjadi satu file PDF. Jadi yang pertama di-scan dulu DRH perorangannya, lalu di-scan yang DRH riwayatnya. Tapi sebelum di-scan jangan lupa ditandatangani terlebih dahulu ya pakai materai. Baik. Nah, untuk DRH satu lagi yang hampir ketinggalan. Jadi nanti di bagian DRH perorangan ada tanda bintang. Itu artinya disuruh menulis ulang ya, menulis ulang nama, tempat, tanggal lahir calon ASN tersebut. Jadi setelah print DRH perorangan itu ditulis ulang kembali pakai tulisan balok. Jadi tulisan huruf besar semua, huruf kapital. Lalu pakai pena tinta warna hitam ya. Lalu dibubuhi materai dan ditandatangani. Barulah di-scan,
dijadikan satu antara DRH perorangan dengan DRH riwayat, lalu diunggah. Jadi walaupun banyak filenya, ada 6 atau 7 lembar, tetapi tetap ya aturannya tidak boleh lebih dari 1000 KB. Jadi nanti silahkan, kalau misalnya filenya besar silahkan dikompres terlebih dahulu, tetapi ingat setelah diunggah dilihat kembali lagi apakah tulisannya masih jelas atau tidak, seperti itu. Baik, setelah DRH tadi dijadikan satu, lalu dokumen yang harus disiapkan selanjutnya adalah file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ini apabila memiliki pengalaman kerja. Nah, ini untuk bukti pengalaman kerja khusus untuk P3K guru ini ada beberapa perbedaan. Jadi silahkan meminta petunjuk dari BKD masing-masing. Seperti apa sih bukti pengalaman kerja? Kalau dari pengalaman P3K tahap 1 itu banyak versi. Ada yang pengalaman kerja SK awal sampai SK akhir di scan, itu yang diunggah. Ada juga yang meminta surat keterangan dari kepala sekolah, kembali surat keterangan awal bekerja menjadi guru sampai saat ini, lalu ditambahi dengan SK awal dan juga SK akhir. Jadi supaya scanannya tidak terlalu banyak karena mengingat batas maksimalnya adalah 1000 KB ya. Jadi ada banyak versi, silahkan meminta petunjuk ke BKD masing-masing. Lalu selanjutnya, setelah bukti pengalaman kerja ini, ada juga dokumen yang harus disiapkan adalah file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Ya, ini ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi ini yang aslinya, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, silahkan di scan dan diunggah ya. Lalu, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ini ukuran maksimalnya masih sama ya, 1000 KB. Jadi yang pertama di scan adalah surat keterangan kesehatan jasmani terlebih dahulu, baru scan yang kedua adalah surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS, lalu di scan digabung menjadi satu file dan diunggah seperti itu. Setelah itu ada diminta file scan ijazah pendidikan asli. Nah, ini udah otomatis ada ya di ESC ASN, calon ASN itu sudah ada karena ketika mendaftar dulu kan sudah mengunggah ijazah, maka otomatis sudah ada di dokumennya. Jadi sudah bisa dilihat, silahkan dilihat kembali, atau dirasa misalkan oh ini agak kurang jelas, mau saya perbaharui yang sangat-sangat jelas, ini sudah saya siapkan, misalnya seperti itu, boleh karena masih bisa diunggah kembali ya. Lalu setelah file scan ijazah adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar. Ini juga sudah otomatis ada karena ketika melamar P3K kemarin sudah melampirkan scan transkrip nilai ya. Nah, seperti itu. Lalu, file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Nah, ini surat lamaran ini silakan dibuat. Misalkan instansi yang dilamar adalah instansi Pemprov, maka ditujukan untuk gubernur ya. Jadi kalau misalkan instansi yang dilamar adalah instansi kabupaten, itu biasanya ditujukan untuk bupati, seperti itu biasanya. Nah, ini ditulis tangan pakai tinta warna hitam dan jangan lupa dibubuhi materai dan ditandatangani, baru di-scan dan juga diunggah. Lalu setelah file scan surat lamaran, ada juga file pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Jadi ukuran maksimalnya 500 KB ya ini kalau pas foto. Nah, jadi ini sudah otomatis ada juga di ESC ASN-nya karena ketika mendaftar sudah juga melampirkan foto kan. Tetapi silakan dilihat apakah foto yang dilampirkan ketika pertama daftar kemarin adalah foto latar belakang merah dan juga sudah formal. Nah, kalau misalkan sudah berlatar belakang merah dan juga sudah fotonya sudah formal seperti itu, maka ya sudah gitu. Kalau misalkan kemarin bukan latar merah dan juga dirasa kurang formal, ya bisa diunggah ulang.
Jadi sebelum mengakhiri DRH masih bisa unggah dokumen ini dilihat, diunggah atau diganti lagi seperti itu masih bisa ya. Baik, itu saja gambaran jenis dokumen yang harus ada dan diunggah di ESC-ASN. Jadi semoga gambaran ini bermanfaat. Nah, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.